Ibadah perayaan Natal ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat, Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat, ajarkanlah kami melakukan semua perintah-Mu dengan saling mengasihi terhadap sesama kami dan menjauhi segala perbedaan yang dapat menjadi pemisah di antara kami. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus yang lahir bagi kami, membawa damai dan sukacita yang besar. Amin. Doa pembuka kami sampaikan kepada Pak CH Situmorang. Tabasada marohata, kita satukan hati kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan boleh mengumpulkan masing-masing kami dari tempat kami, dari rumah kami masing-masing. Engkau hantarkan kami tiba di tempat ini dengan satu maksud dan tujuan, untuk mana kami boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, di ruangan ini semua keluarga besar STM Persaudaraan Sejalan Raya Puncak menyiapkan hati pikiran kami fokus kepada pekabaran akan firman Tuhan, untuk mana kami merasakan kehadiran Kristus hadir di dalam hati kami setiap saat. Untuk itu Bapa, kami mengundang Roh Tuhan hadir di dalam ruangan ini, bahkan di dalam hati masing-masing kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan Engkau bisa mengambil tempat di dalam hati kami. Dan ketika kami tinggalkan ruangan ini, acara kami sudah berjalan dengan baik. Ada kedamaian sukacita kami bawa, bukan kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, bahkan kepada masyarakat yang bersama-sama dalam sekitar kami. Hamba Tuhan, Pendeta Daniel, yang Tuhan sudah utus, sudah urapi untuk menyampaikan firman-Mu di dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya urapan surga menjadi milik hamba-Mu, sehingga apa yang sudah dipersiapkan kami tahu Tuhan yang mempersiapkan. Sehingga ketika hamba-Mu berdiri di tempat ini, kami semua melihat ada Yesus berdiri di dalam mimbar ini. Untuk itu Bapa, kami percaya lewat kehadiran-Mu ada sukacita dan damai menjadi milik kami, karena Tuhan ada dalam ruangan ini. Mohon ampuni akan dosa kami Bapa. Layakkan kami menerima jawaban doa kami. Dengan segala kerendahan hati kami memohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mulai timbul tua serta mulai acara ibadah Natal tahun tapi kama mari di maita siang deta nunga Jepang musi hari pestai ya jong maita sedih. Mari kita berdiri semuanya sama-sama.
setai utom sing acara mariut merente mahita museng sian bukuerde sai Roma Hamuna. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dan beribadah merayakan hari kelahirannya di Punguan STM Persauran yang kita adakan Senin 6 Januari 2025 di Hotel Rudian. Adapun tema yang mendasari perayaan kita tahun ini adalah kasih di tengah perbedaan. Walaupun ada perbedaan di antara kita, tetapi dengan kasih Kristus kita akan dapat menerima perbedaan dan menjadikannya menjadi kekuatan bagi punguan kita. Oleh karena itu, tabegema liturgi berjolo siang akaya nakota nada dana. Persilakan. Mundur Maita. Sada Musa Sada ayat Sada dohot 2 dimula ni mulana ditopa di banta langit dohot tanon
Lungi tarulang matano igabe holongan jala holong di atas lungi. Lungi mengarap reap ma tondi ni debata di atas ni akaai. Sada musa sada ayat 20. Dungi makuling musema debata. Tolema. Itopa majolma tumiru rupana. Tudos tupang lahota. Asa dirajai deke akana di laut. Dohot pidong akana hartonga langit. Dohot akka dorbia. Rodi sadok tanor nang sude bulok-bulok. Akana majirit di atas tanor. Jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana. Rupana ditiruho debata laho manupai bana. Bawa dohot berdua nasida ditopa. Sada musa sada ayat 20 Jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana dituruangon debata laho manupai bana. Bawa dohot berdua nasida ditopa. Sada musa tolu ayat sada alai uluk dona bisuk sian nasa na mambumi di ladang akanan sian kifan di debata jahoba jadi hidok ma mandok berberui atahe tongondo hidok debata naso jadi panganan muna sian sahur hau akanan di ladangan Musa sada Musa tolu ayat 6 dungi sai di panogoti berberui ma karbueni hawi Ibahen degana panganan jalapia matana matida. Jala tau menunggu roha tu hapistaran hawi. Jadi diputikon siapa benai jala dipangan. Di lehon madoho tu sinutupna siai. Gabe dipangan. Nomor 5 ayat 12. Dibahini sawala bahot desai seperti bion marhites ia sadara dalam hite dosai rahmatayan sawani sahat rahmatayan itu saluhut jolma ala sude nasida mardosa Yesaya sia ayat 6. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tu hita sada anak pampe tu abarana tosogot harajaon jala bahenana gowarna si patahi holongan si ulu balang ni debata ama seleleng ni lelengna raja ni hadamiam. Di kalima ayat 2 ala yang goho ale Betlehem Efrata mamet metu dohonian anggot tumpola jujuran tu akka hutam ribu-ribu di Juda Hapes Yahodo haroroanina gabe panggonggomi di Israel jala akka haroroana siana nahinan sian akka arina robi saleleng-lelengna. Matius 2 ayat 20. Jadi ojang maibana marinanan disada tanah mengeluar Nasaret gabe jumpang mahatani panurirang namandok gaoron doibana sinasarani. Lukas 2 ayat 6-7. Jadi dinatisi nasida gok mahari hanglona ditubuhon ma anak buah bajuna diberhosma dipeakon matu bagasan panggagatan lasoadong ingana naasik di parmiana nasida. Lukas 2 ayat 10 dohot 10 sada ai didok suruh-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do kubuan tuhamuna parsauliani sanu bangsohi ai naum tubuh do di hamu samprungino di hutan si Daud si pulau Imam Kristus Tuhani. Yohanes 3 ayat 10 ai songrondo holong miroha di debata di Portibion polado anak nasasadai di Lehon asa unang mago garub na Porsia di Ibana asa hongeluan asa leleng-lelengna di Ibana. Lukas sada ayat 35. Jadi dialusi suruh-suruani manasida songgopan ditondi parbadia maho jala linggomani hagogoon ni natumimbul idoho ala ina badia dododohonon natubui anak ni debata. Galatia 5 ayat 22 dohot 20.
alaya kaudo parbuani todi, holong doat las niroha, dame doat lambas niroha, habasaron, habasaon, haborseaon, halambohon, dohot hatomanon, dang maralo patik dopa kakasi songoni. Sada Musa tolu ayat 15. Jala bahenokku ma parbadamu dot boru-borui, ro di pinoparmu tu pinoparna, ibana mangalisaton ulum gabe pargutomu tambihul. Sada Johannes 4 ayat 7. Kamu angka haholongan masih haholongan mahita, Aisyah debatado haholongani januk gala namar haholongan roha, Aima naung tabusian debata jalan ditanda do debata. Pangungkapan 2 ayat 10. Unang habiarwan angka haporsuhan nanaing roh. Daboni sibolis madebasian hamu tu bagasan turungan asa tarujun hamu gabe tarsosak mahamu sampul hari lelengna. Sai purju maho rasi rasa mate dungi lehononku matuho tumpal hangolwani. Oleh teman Tuhan atau BGB yang kaya nakota maliturgi adalah tikosto patung inasida yang kaya nakota ibadi Tuhan. Secara mengiumeta nunga tubuh Kristus Yesus di Bethlehem asa torang ma portibion sian hagolabo jala sude na porsea gabe sibuan dame jala sibuan hatorangan tai uti-utma acara selanjutnya penyalaan lilin. Jadi acara mengikuti penyalaan lilin kami panggilkan untuk kesediaannya menyalakan lilin yang pertama. Kami undang Bapak Pendeta Daniel untuk penyalaan lilin yang pertama. Yang saya mengikut Ketua Panitia Bapak Tambunan
Bapak, Pasar Ibu. Namanya penasehat Bapak yang sebagai perwakilan dari anggota kami panggilkan untuk penyalahan lilin Ibu Ito Mama Ayu. Sedianya untuk menyalakan lilin. Untuk perwakilan dari Yun kami panggilkan ada kami Olivia Siregar. Olivia Siregar. Mari kita angkat lilin kita bersama-sama biar kelihatan terang suci dari Tuhan. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita sangatlah sungguh luar biasa. Seorang di Kurngine. Nyalakan lampunya. Saya panggil pasar atau Abang Pendeta. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena itulah yang akan memberkati kami, menjadi landasan hidup kami, sehingga perayaan Natal pada hari ini yang kami rayakan itu berguna untuk membimbing kehidupan kami lebih lagi mengenal kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam. 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 Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita udah lapar ya. Jadi saya minta sedikit waktu untuk kita sama-sama merenungkan satu tema yang luar biasa yang disiapkan bagi kita sekalian. Temanya yaitu kasih di tengah perbedaan. Jadi landasan firman Tuhannya
Itu diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang berbahagia adalah yang mendengar lalu kemudian melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang apa sih yang dimaksudkan dengan kasih di tengah perbedaan. Ya, penjelasan yang saya mau paparkan ini akan memberikan kepada kita penjelasan tentang apa yang sebetulnya dimaksudkan sehubungan dengan kata kasih apabila itu kita temukan di dalam Alkitab. Jadi amang-inang yang dikasih oleh Tuhan, kata kasih di dalam pasal yang keempat ini ada 29 kali yang menunjukkan bahwa si penulis ini sedang berbicara tentang kasih yang begitu serius, yang perlu dipahami oleh para pendengar pada waktu itu dan juga bagi kita sekalian. Bahkan dikatakan di situ bahwa setiap orang yang mengasihi maka lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau bagi kita orang modern pada saat ini dibilang nah soadong do hapor seaummu, nah hurang do imammu. Kenapa? Karena kita dikatakan tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak apa? Ketika kita tidak mengasihi. Nah, sekarang kita mau berbicara konsep kasih sehubungan dengan perayaan Natal yang kita rayakan pada hari ini. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, upah dosa adalah maut. Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sehingga manusia itu layak untuk dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidaklah mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yohanes penulis kitab ini, dia juga penulis kitab Yohanes. Lalu kemudian dia menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, bahkan kitab Wahyu dia juga yang menulis. Yohanes pasal yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dijelaskan, firman itu menjadi manusia dan berdiam bersama dengan kita manusia. Jadi rupanya perayaan Natal yang dirayakan 2000 tahun yang lalu itu berkaitan erat dengan monumental peristiwa yang begitu besar di mana Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia karena begitu mengasihi kita. Dia mengambil rupa. Di ayat yang ke-14 kitab Yohanes pasal yang pertama, Allah itu menjadi manusia, berubah rupa, bahwa ada satu peristiwa penting terjadi seperti kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Sesudah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tidak ada satu negara pun yang boleh menggugat kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Demikian juga Natal itu ternyata kesukaan besar bagi seluruh dunia. Amin. Natal itu untuk seluruh dunia. Karena manusia Kristus itu, dia adalah Allah, dia adalah Logos, tapi menjadi manusia untuk kita.
Dan ayat yang ke-14 di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, dia menjadi dan berdiam. Kata berdiam di situ mungkin bagi kita orang Batak, orang Indonesia tidak begitu jelas, tapi bagi orang Israel pada waktu itu, kata berdiam itu yaitu seperti seseorang yang mendirikan kemah. Jadi dulu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu dalam sebuah kemah suci. Itulah yang menjadi bait Allah. Lalu kemudian disitulah representasi Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, menuntun mereka, membimbing mereka melalui tiang api dan tiang awan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah menjadi manusia, lalu kemudian berdiam bersama dengan kita, Dia itu sekarang sedang ada bersama dengan kita pada saat ini. Kenapa? Karena Dia berdiam bersama dengan kita. Itu adalah kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Jadi yang tadinya manusia berdosa, Allah yang maha suci, itu nggak ada yang bisa menjembatani antara manusia berdosa dengan Allah yang maha suci. Itu terjembatani oleh kelahiran Kristus Yesus. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu robek terbelah dua, yang menunjukkan bahwa ruang Maha Kudus yang tidak bisa dihampiri oleh manusia itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang telah menguduskan manusia berdosa melalui iman percaya kita kepada pengorbanannya di Golgota. Jadi ternyata yang membuat perbedaan antara kita manusia berdosa dengan Allah yang maha suci itu menjadi satu melalui tindakan Allah menjadi manusia. Dan inilah lalu yang kemudian disampaikan oleh Rasul Yohanes sehubungan dengan ayat yang baru saja kita baca, di mana dikatakan barang siapa yang sudah percaya Kristus, marilah kita saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena tidak ada lagi perbedaan di antara kita sesungguhnya di mata Tuhan. Saudara dan saya itu sama di mata Tuhan. Saudara dan saya itu seharga darah Kristus di mata Dia. Saudara dan saya sudah ditebus oleh kematiannya di Golgota. Jadi jangan lagi ada orang Kristen yang merasa inferior. Jangan lagi ada anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa dirinya itu tidak berarti, padahal Kristus sudah menjadi manusia. Di dalam kedagingannya dia mengambil rupa menjadi manusia. Perendahan seorang pribadi Allah yang transenden dan tidak terbatas itu harus menjadi manusia. Itu adalah perendahan yang dilakukan oleh Tuhan atas nama kasih bagi manusia. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita diminta pada saat ini menyadari bahwa perbedaan memang menimbulkan pertengkaran. Perbedaan bisa saja menimbulkan perkelahian. Kita kalau beda pendapat dengan orang lain, hilang sukacita kita. Padahal perbedaan itu ada di mana-mana. Perbedaan itu tidak akan pernah tidak ada dimanapun kita berada. Tapi kenapa perbedaan yang dikelola dengan baik itu bisa menjadi satu harmoni yang indah. Seperti ketika anak-anak kita tadi menyanyikan satu pujian, mereka mengambil ada suara satu, suara dua, suara tiga, dan suara empat. Mereka memainkan peran mereka masing-masing dengan karunia yang mereka miliki, menciptakan satu harmoni, melodi yang begitu indah untuk kita dengar. Jadi kita juga, saya disampaikan oleh Pak Ketua bahwa anggota pengumuman kita ini terdiri dari berbagai macam marga.
berbagai macam strata pendidikan, strata sosial, umur juga demikian. Tapi kita adalah satu di dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu, kalau Yesus saja bersedia dia meninggalkan sorga menjadi manusia, Tuhan juga minta kepada kita supaya kita juga memerankan peran seperti yang dia lakukan, yaitu apa? Menjadi seperti apa yang diperlukan oleh di mana kita berada. Jadi memang untuk memelihara persekutuan persauran jalur puncak ini, tadi saya tanya ke Pak Ketua, berapa umur Punggungan ini? Berdiri tahun 2005, 2025, puji Tuhan bisa semua ini kumpul, bisa sampai sebanyak ini. Berarti udah 20 tahun umurnya. Nggak mudah mengelola perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tapi yang mempersatukan kita adalah Kristus. Oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam punggungan ini, tirulah Kristus. Dia menjadi seperti manusia. Kita juga harus apa? Harus mau datang dengan sikap-sikap. Kalau Paulus berkata di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, dia bilang begini, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 5 karakteristik yang seharusnya ada di dalam diri kita, sehingga kita dikenal orang sebagai orang-orang yang mengenakan kasih tersebut. Jadi kasih rupanya bukan sebatas kepada konsep perkataan, tapi lebih daripada itu, yaitu adalah tindakan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Ketika semua kita dalam punggungan kita yang kita kasihi, mengenakan belas kasihan, menganggap bahwa diriku nggak lebih penting daripada orang lain, kita menjadi orang yang dikenal, orang yang rendah hati. Kita dikenal orang yang lemah lembut. Kita dikenal orang yang sudah berubah ketika kita menerima Kristus. Kenapa? Karena ternyata Tuhan mau pakai kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kasih-Nya. Karena dikatakan tadi Allah itu adalah kasih. Jadi Tuhan mau mentransfer kasih-Nya Dia itu kepada seluruh manusia melalui saudara dan saya. Kalau orang di luar Kristus tidak bisa melihat kasih yang ada di dalam kita, bagaimana mereka mau dibawa kepada pengenalan akan Tuhan? Mereka tidak akan mengenal Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat itu dikatakan, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi abang inang yang dikasih oleh Tuhan, saya mempunyai pesan yang jelas bagi kita sekalian. Kita sebagai orang Batak yang umur persekutuan kita ini udah cukup berumur 20 tahun, jadilah orang-orang dewasa secara rohani. Kenapa? Karena kalau tidak ada kasih ditemukan di dalam diri kita, maka sebetulnya kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan memang mengerikan. Kita udah paling rajin ke gereja, kita udah paling banyak memberi, kita paling rajin hadir. Tetapi karena kurang kasih yang ada di dalam diri kita dirasakan oleh orang lain, Tuhan menghakimi bahwa kau sebetulnya tidak mengenal aku. Karena aku adalah kasih, kata Tuhan. Tahun 2025 ini banyak pengamat yang menyatakan nggak terlalu bisa dipahami
makin sulit katanya. Tetapi bagi kita, karena kita tahu kasih Tuhan yang begitu besar atas kita, yang telah menjadi manusia bagi kita, kita tidak akan pernah takut ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan memberkati kita. Dan kita juga harus menjadi penjamin bagi sekeliling kita. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi pemberita bahwa Yesus itu memang adalah jalan pendamaian bagi seluruh umat manusia. Jadi amang inang yang dikasih oleh Tuhan, kasih di antara atau di tengah perbedaan di antara kita itu menghilangkan semua perbedaan tersebut. Kenapa? Karena kita mengedepankan kasih kita kepada sesama kita, seperti Tuhan mengedepankan kasih. Dia nggak perlu mempertahankan dirinya sebagai Allah, itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengorbankan semuanya itu. Bahkan salah satu perkataan salib Yesus, tetelestai, sudah selesai. Dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini bagi kita sekalian. Jadi kita juga, mari kita sambut tahun 2025 ini dengan satu perubahan, di mana kita bisa lebih lagi mengasihi sesama kita. Dengan mengasihi sesama kita, sudah bisa dipastikan kita mengasihi Tuhan. Karena seseorang tidak dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan apabila dia tidak mampu mengasihi saudaranya yang bisa dia lihat. Sabarlah terhadap orang lain, sama seperti Tuhan sabar terhadap kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah memberikan penjelasan yang sederhana. Kami mau berkomitmen Tuhan, pengumuman STM Persawaran Jalan Raya Puncak ini, dengan semua pengurus, penasehat, anggota, baik orang tua maupun anak-anak, kami berkomitmen ya Tuhan. Kami tidak mau dibilang orang yang tidak mengenal Tuhan, karena tidak ada kasih di dalam diri kami. Kami sudah merasakan kasih-Mu, yaitu menggantikan kami yang seharusnya tersalibkan karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau telah mengambil posisi itu. Kau turun dari surga menjadi manusia sama seperti kami. Karena itu kami juga mau berbagi kasih kami kepada sesama kami. Kami mau lebih mengalah lagi kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua, kepada mertua kami, bahkan kepada rekan-rekan kami. Dimanapun Kau tempatkan kami ya Tuhan, biarlah kasih Kristus itu muncul di dalam diri kami, sehingga Kristus dikenal melalui pola kehidupan yang kami jalankan seperti Engkau jalankan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh anggota pengumuman ini. Berkati Tuhan. Berkati dan turunlah berkat-Mu atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mulai tema dia mang pendeta Daniel Nainggolan nong pasangan hatam di bata tu kita serut sehingga matutu marparboy di rohantabe, semoga berbuah dalam hati kita masing-masing untuk saling mengasihi. Untuk acara selanjutnya itu, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita diberikan Tuhan suatu rezeki yang berlimpah, kasih yang berlimpah, sambil menaikkan sebuah pujian kita surga bergema. Surga bergema, hadirat
baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali agar kami tetap kembali kepada kasih Kristus. Di tengah perbedaan kami yang ada dalam STM Pasaran Sejalan Raya Puncak ini, kami tetap berada dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus Yesus. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini menjadi bisa dipergunakan untuk sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu hal yang baik, yang benar di tengah perkumpulan kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami menyerahkan acara kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk acara pertanyaan kita malam ini telah selesai. Acara berikutnya itu perayaan. Untuk selanjutnya Pijita Amanginang dan PBGA, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Bonatown. Oleh karena itu kami panggil Bapak Tambunan. Shalom. Salam. Horas di Tasalhuna. Horas. Serinai horas di Tasalhuna. Horas. Murah dari Tuhan sangat luar biasa dan sangat bersukacita. Yang kami hormati dan kami sambut dengan sukacita Amang Pandita Dr. Daniel Nenggolan. Kami juga menyambut Bapak Ketua Harian kita yang Pasaribu, dan juga kami juga menyambut Bapak Penasihat kita Bapak Cias Tumorang, dan juga Ibu Pendeta Daniel, selamat datang. Dan juga kita semua Bapak Ibu saudara terkasih Hamu Amanginang, dan juga anak-anak kami yang kami kasih dalam Kristus. Kami dari Panitia Natal mengucapkan Selamat Natal buat kita semua. Kami juga bersama-sama menyampaikan Selamat Tahun Baru 2025. Berikan tepuk tangan Tuhan kita. Sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu saudaraku terkasih, ketika kita berada di tempat ini bukan karena kebetulan, semua kita sudah rencanakan, tetapi bukan rencana kita yang terjadi kalau Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Amin. Kami bersyukur untuk acara perayaan Natal pada tahun ini di tempat Rudian Hotel dengan segala kekuatan yang sudah diberikan oleh ketua dan juga seksi-seksi. Saya bersyukur bahwa anggota pengumuman kita memiliki kesehatan, memiliki pandangan yang sama bahwa semua yang kita lakukan ini untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kami juga bersyukur untuk pelayanan dari Amang Pandita yang sudah memaparkan kasih yang sungguh-sungguh bagi kita pada malam hari ini. Meskipun kita berbeda-beda dari segala aspek, namun di mata Tuhan kita satu. Kita adalah anggota tubuh Kristus menjadi satu, itu memberikan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Mang Pendeta. Saya Girma Amang di dalam mula ano, saya tong di ramuti Tuhan di perdalanan, sungsuni dan kami hidupnya tinggal, tong mahu pahami, iba pesan nasihat Tuhan tak pala borigino, nama leho go ne beri kami lama delani tahun 2025 jalayan kido kami berhite hatani Tuhan dan tolhas itu otawan kami yang bisa ada pasu-pasu ini kami di pengenai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Malam ini malam yang spesial bagi saya. Saya rasa ini bagi kita semua. Dengan cuaca yang begitu bagi sebagian orang tidak mendukung, bagi kita luar biasa.
Namun kami dari panitia mohon maaf apabila ada beberapa mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun saya bersyukur dengan ibadah kita yang sudah berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Mungkin saya tidak akan lebih banyak berkata-kata karena masih banyak sambutan. Ya. Jadi apapun yang akan kita saksikan pada malam hari ini, mari kita saksikan setiap apapun yang sudah dipersiapkan oleh panitia Natal, dan mari kita sambut sang juru selamat yang sudah lahir di tengah-tengah kita. Dan kami juga menyampaikan selamat menikmati dan selamat menyongsong tahun yang baru di tahun 2025 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Oleh tema di Ketua Panitia Natal menyerahkan kata sambutan. Yang baru ada siap-siap punya keadaan dan sobat. Kata sambutan Ketua Harian mana penampilan dan kata sambutan. Jadi suruh maju dulu kayak anak kertas satu. Ya, mari kita selanjutnya mendengarkan kata sambutan dari Ketua Harian. Oleh karena itu kami persilakan. Horas marita saluna. Salinay, horas marita saluna. Mulai tema di Tuhan dah. Mulai tema di sudah anggota di pengumuman. Menawai ro acara tahun lima di bagasan acara Marnatal. Nah berjolo naik persangapan amang pendeta, naik persangapan natua-tua di pengumuman di persangapan panitia Natal. Mulai tema amang atari Tuhan tolhas di tengah-tengah ni pungan nami sanggi emma gabe marbuy di pungan nami asaboy punganon lam kompak kita lam denggan mardalan ulauta sigano bari Tuhan ma namang masuk keluarga ni al-amang. Jadi napaduahon mulai ma di amang ketua naksongoni sudi panitia Natal na terlibat di acara nausak kado dan dosa kunot acara merdalan. Tatlo mobil may bagian perlengkapan. Usang kado dan dosa kunot baga niya. Ako warna. Dekorasi. Hah? Boleh ate aman. Sangya ma siap kamu panjang bermutu ma na masuk-masuk ate. Jadi nak pula panjang donok nuhata kubera nak 10 menit do waktu. Sanggia ma di tahun yang baru di tahun 2025 sehat kita panjang umur kita umur dengan perdalan ulang tahun mulai tema salhuna mulai tema di Tuhan pendok ni upasa ikan sepat ikan gabus ninda lebih cepat lebih bagus mulai tema. Oke, terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus gitu. Nah, Oke, mulai tema atas sebutan siap Ketua Harian Mama Pasar Ibu.